Gila nggak sih? Kedatangan Veda Ega Pratama di Hungaria ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Ribuan penggemar memadati area sirkuit untuk melihat langsung pembalap muda kebanggaan Indonesia tersebut. Yang membuat heboh, banyak fans wanita cantik di Hungaria yang tampak antusias menyambut kedatangan Veda. Mereka berebut kesempatan untuk berfoto, memberikan dukungan, hingga mengabadikan momen bersama sang pembalap muda yang sedang naik daun itu. Popularitas Veda Ega memang terus meningkat setelah serangkaian penampilan impresifnya di ajang balap Eropa. Sambutan meriah ini menjadi bukti bahwa nama Veda Ega kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mulai menarik perhatian penggemar balap dari berbagai negara. Dukungan besar yang diterimanya tentu bisa menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal di Hungaria. Kini, semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Mampukah ia menjawab dukungan luar biasa tersebut dengan hasil terbaik di lintasan? Suasana luar biasa terjadi saat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama tiba di Hungaria untuk melanjutkan perjuangannya di ajang balap Eropa. Ribuan penggemar sudah memadati area kedatangan sejak pagi hari demi menyambut sang rising star yang namanya semakin dikenal di dunia balap internasional. Sorak-sorai dan teriakan dukungan terdengar menggema ketika Veda Ega muncul di hadapan para penggemar. Banyak fans membawa bendera Indonesia, poster, hingga spanduk berisi pesan dukungan untuk pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Momen ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap prestasi yang telah ditorehkan Veda di lintasan balap. Yang menarik perhatian, sejumlah penggemar wanita juga tampak antusias menyambut kedatangan Veda. Mereka berebut kesempatan untuk berfoto, meminta tanda tangan dan memberikan ucapan selamat atas pencapaian yang berhasil diraih pembalap muda Indonesia itu sepanjang musim ini. Veda terlihat ramah melayani para penggemar yang sudah menunggunya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya saat menyapa satu persatu fans yang datang dari berbagai daerah. Momen hangat tersebut pun langsung menjadi sorotan dan ramai dibicarakan di media sosial. Dukungan besar yang diterima Veda Ega di Hungaria menjadi bukti bahwa namanya kini semakin dikenal di kancah balap internasional. Banyak pihak berharap sambutan meriah ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan dan mengharumkan nama Indonesia. Akankah Veda Ega kembali membuat kejutan pada seri balapan berikutnya? Tulis dukungan kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar perjalanan sang bintang muda Indonesia. Akhir pekan ini menjadi momen yang sangat penting bagi Veda Ega Pratama. Setelah melalui berbagai tantangan dan persaingan ketat sepanjang musim, seri Hungaria bisa menjadi kesempatan emas bagi pembalap muda Indonesia tersebut untuk membuktikan kualitasnya di hadapan dunia. Veda datang ke Hungaria dengan modal kepercayaan diri yang semakin tinggi. Perkembangan performanya dalam beberapa balapan terakhir menunjukkan bahwa ia semakin mampu bersaing dengan para pembalap terbaik di kelasnya. Pengalaman yang terus bertambah membuat Veda semakin matang dalam mengambil keputusan di lintasan. Karakter sirkuit Hungaria yang menuntut konsistensi dan ketepatan juga dinilai cocok untuk gaya balap Veda. Jika mampu memanfaatkan setiap sesi dengan maksimal, bukan tidak mungkin pembalap kebanggaan Indonesia ini bisa mencatatkan hasil terbaiknya musim ini. Banyak pengamat menilai bahwa balapan di Hungaria dapat menjadi titik balik perjalanan Veda Ega. Hasil positif di seri ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan dirinya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Indonesia. Kini seluruh dukungan mengalir untuk Veda Ega Pratama. Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana Veda memanfaatkannya untuk menciptakan sejarah baru dan membuat merah putih kembali berkibar di arena balap internasional. Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian publik setelah penampilannya pada Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello. Meski hanya finish di posisi ke-8, pembalap muda Indonesia itu justru mendapatkan sambutan hangat dari seluruh kru Honda Tim Asia usai balapan. Momen tersebut menjadi sorotan karena berbeda dari situasi yang biasanya terjadi setelah pembalap gagal meraih podium. Veda Ega Pratama disambut dengan tepuk tangan, pelukan dan apresiasi dari para mekanik serta jajaran tim saat kembali ke garasi setelah menyelesaikan balapan yang berlangsung ketat di Mugello. Hasil Moto3 Italia Ega Pratama di posisi ke-8, namun performanya sepanjang balapan dinilai menunjukkan daya juang tinggi di tengah keterbatasan yang dihadapi tim. Karena itu, sambutan kru Honda Tim Asia dianggap sebagai bentuk penghargaan atas usaha maksimal yang ditunjukkan pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Perjuangan berat Veda di Mugello. Sirkuit Mugello dikenal sebagai salah satu lintasan yang sangat menuntut performa mesin. Trek lurus sepanjang lebih dari 1 km membuat keunggulan tenaga menjadi faktor penting dalam perebutan posisi. Dalam balapan tersebut, Veda beberapa kali menunjukkan kemampuan menyalip rival-rivalnya di area pengereman dan sektor tikungan. Berkat manuver agresif namun terukur, ia sempat menembus kelompok depan dan bersaing di posisi 4 besar menjelang akhir lomba. Namun kondisi berubah ketika memasuki trek lurus utama.
sejumlah rival mampu memanfaatkan kecepatan motor yang lebih baik untuk menyalip Veda. Posisi yang sempat berada di barisan depan perlahan turun hingga akhirnya ia menyentuh garis finish di urutan ke-8. Meski demikian, jarak Veda dengan pemenang balapan terbilang tidak terlalu jauh. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya tetap mampu bersaing dalam rombongan utama hingga lap terakhir. Sambutan hangat dari Honda Tim Asia. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan setelah balapan adalah suasana di garasi Honda Tim Asia. Tidak terlihat ekspresi kecewa dari kru maupun manajemen tim setelah hasil finish P8. Sebaliknya, para mekanik dan staf tim memberikan apresiasi kepada Veda. Beberapa kru terlihat menyambutnya dengan pelukan dan tepukan di pundak sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang ditunjukkan sepanjang balapan. Dalam dunia balap motor, gestur seperti itu sering dianggap sebagai bentuk pengakuan atas performa seorang pembalap, terutama ketika hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan perjuangan yang terjadi di lintasan. Manajer tim, Hiroshi Aoyama, sebelumnya juga mengakui bahwa Honda Tim Asia menghadapi tantangan dalam menemukan setelan motor terbaik selama akhir pekan balapan di Mugello. Kondisi tersebut membuat perjuangan pembalap menjadi lebih berat dibandingkan beberapa rival yang tampil kompetitif sejak sesi latihan. Fokus ke Moto3 Hungaria 2026. Usai seri Italia, perhatian Veda kini langsung tertuju pada Moto3 Hungaria 2026 yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Balapan akan digelar di sirkuit Balaton Park, lintasan baru yang untuk pertama kalinya masuk kalender kejuaraan dunia MotoGP. Kondisi ini membuat seluruh pembalap harus memulai dengan data yang relatif minim. Bagi Veda, situasi tersebut bisa menjadi peluang karena kemampuan adaptasi akan sangat menentukan hasil akhir. Pembalap Indonesia itu juga menyatakan antusiasmenya menghadapi tantangan baru di Hungaria. Veda Ega Pratama menunjukkan performa yang sangat menjanjikan hingga memasuki sepertiga musim Moto3 2026. Pembalap muda asal Indonesia ini berhasil memberikan sinyal positif melalui rangkaian hasil impresif dalam 7 seri balap pertama. Meskipun berstatus sebagai pendatang baru, rookie, Veda mampu bersaing di jajaran papan atas klasemen sementara. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang baru pertama kali mengendarai motor spesifikasi Moto3, namun tetap tampil kompetitif. Saat ini, pembalap yang membela Honda Tim Asia tersebut bertengger dengan kokoh di posisi 5 besar klasemen Moto3 2026. Veda bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Maximo Quiles, Alvaro Cape, dan Adrian Fernandez. Menariknya, Veda hanya berselisih 1 poin dari Brian Uriarte yang merupakan rivalnya sejak level junior. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa mengingat Uriarte sudah lebih dulu memiliki pengalaman memacu motor Moto3 sejak tahun lalu. Valentin Perone, David Almansa, Guido Pini, David Muñoz, Hakim Danish. Keberhasilan Veda melampaui para pembalap yang sudah lebih lama berkecimpung di Moto3 membuktikan kualitas balapnya yang mumpuni. Performa konsisten ini menjadikannya salah satu talenta paling diperhatikan di musim 2026. Salah satu keunggulan utama Veda musim ini adalah kemampuannya untuk memperbaiki posisi saat balapan berlangsung. Ia seringkali berhasil finish di urutan yang jauh lebih baik dibandingkan posisi awalnya saat memulai balapan. Start, seri balapan, posisi start, posisi finish. Moto3 Thailand, kelima, Moto3 Brasil, keempat, ketiga, Moto3 Spanyol, ke-17, ke-6, Moto3 Prancis, ke-6, ke-4, Moto Catalunya, ke-20, ke-8, Moto Italia, ke-12, ke-8. Data di atas menunjukkan bahwa pembalap berusia 17 tahun ini memiliki daya juang yang sangat tinggi di lintasan. Terkecuali saat gagal finish di Moto3 Amerika Serikat, Veda selalu berhasil mengamankan poin penting bagi timnya. Aksi paling menonjol diperlihatkan Veda pada seri Spanyol dan Catalunya, di mana ia mampu merangsek naik belasan posisi. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi pembalap kelahiran Wonosari tersebut untuk menghadapi sisa musim balap tahun ini. Asal Indonesia, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di panggung Moto3 2026. Namun, sebuah pola unik membayangi performanya musim ini. Ia kerap kesulitan mengamankan posisi start ideal di sesi kualifikasi, tetapi bertransformasi menjadi sosok yang sangat agresif dan kompetitif begitu lampu hijau balapan utama menyala. Fenomena naik turunnya performa pembalap asal Gunung Kidul ini memicu tanda tanya besar di kalangan pencinta balap tanah air. Mengapa kecepatan yang begitu impresif saat hari Minggu seolah tersembunyi di hari Jumat dan Sabtu? Jawabannya rupanya berkaitan erat dengan strategi pengembangan teknis yang diterapkan oleh timnya. Pengamat MotoGP tanah air Henry Wibowo membeberkan dinamika internal yang terjadi di dalam garasi Honda Tim Asia. Berdasarkan diskusi langsung dengan ayah Veda, Sudarmono, Bang Momon,
Terungkap bahwa tim pabrikan tersebut sangat aktif melakukan eksperimen dan pembaruan mekanis di setiap pergantian sesi. Honda Tim Asia ini selalu melahirkan inovasi baru pada motor di setiap sesinya, entah itu perubahan pada sistem suspensi atau komponen krusial lainnya. Hal ini menuntut VEDA untuk terus-menerus menyesuaikan gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat, ungkap Henry dalam program YouTube Morning Zone by Okezone dikutip Selasa 26/2026. Modifikasi yang tiada henti dari sesi latihan bebas hingga menjelang kualifikasi seringkali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, tim berupaya mencari batas performa tertinggi dari motor. Namun di sisi lain, adaptasi gaya berkendara VEDA dengan setup motor yang masih asing membuatnya tampil kurang maksimal di sesi penentuan posisi start. Kalau apa yang kita belajar di seri Catalunya kemarin, ya mungkin ya development yang dilakukan oleh Honda Tim Asia di motor di saat-saat latihan bebas sampai kualifikasi mungkin tidak terlalu cocok dengan adaptasi gaya balap dari VEDA, dan itu yang membuat VEDA sedikit memulai Catalunya ini dengan tidak terlalu baik, sambung Henry. Lalu mungkin kalau kita belajar lagi, saat ya podium ya di Brasil, saat itu VEDA sudah kencang sejak hari Jumat, dan mungkin saat itu development yang dilakukan oleh tim Honda Tim Asia sudah baik sejak hari Jumat, hingga akhirnya finish di podium. Imbuhnya, pola adaptasi kilat ini kembali tersaji secara dramatis pada balapan Moto3 Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Il Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu 31 Mei 2026. Harus memulai balapan dari urutan ke-13 akibat hasil kualifikasi yang kurang ideal, VEDA langsung menyuguhkan start yang luar biasa, dengan merangsek naik ke peringkat 6 pada putaran pembuka, di bawah pimpinan lomba awal Hakim Danis dan Joe Kelso. Kendati demikian, jalannya balapan tidaklah mudah. Dinamika persaingan di tengah rombongan besar sempat membuat posisinya kesulitan hingga sempat naik turun. Pada akhirnya, VEDA Ega harus puas menyentuh garis finish di tempat ke-8. Perjuangan VEDA mengklaim total 5 posisi dari titik startnya, membuktikan kapasitas aslinya sebagai pembalap bertipe race day. Sementara itu, podium utama GP Italia kali ini berhasil diamankan oleh Brian Uriarte, disusul oleh Alvaro Carpe di posisi kedua, dan Hakim Danis di tangga ketiga. Ketatnya persaingan di kelas Moto3 kembali tersaji di sirkuit Mugello, Italia pada Minggu 31 Mei 2026. Karakter lintasan lurus Mugello yang panjang memicu aksi slipstream dan sikut-sikutan agresif sejak lampu merah padam. Di tengah tensi tinggi tersebut, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri perhatian. Mantan pembalap MotoGP sekaligus juara dunia 250cc yang kini menjabat sebagai manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Oyama, secara khusus menyoroti kedewasaan membalap Veda. Ia mengapresiasi bagaimana rider asal Gunung Kidul itu tetap tenang dan cerdik dalam mengelola situasi balapan yang sangat sulit diprediksi. Memulai balapan dari grid ke-12, Veda tidak langsung memaksakan ritme motornya. Alih-alih terbawa ritme rombongan yang agresif di lap-lap awal, ia memilih menghemat kompon ban dan secara bertahap menaikkan race pace, kecepatan balap. Taktik ini terbukti efektif saat memasuki pertengahan hingga akhir balapan. Veda berlahan menembus barisan depan dan meramaikan perebutan podium dengan para pembalap papan atas Moto3. Oyama tidak menampik bahwa tensi balapan kali ini berada di level yang sangat ekstrim. Aksi dogfight di tikungan-tikungan terakhir Mugello akhirnya memaksa Veda harus puas menyentuh garis finish di posisi ke-8. Meski gagal mengamankan podium, Oyama menilai tambahan poin yang dibawa pulang ke tanah air merupakan hasil yang sangat kuat. Melihat data telemetri dan agresivitas Veda, manajemen Honda meyakini sang pembalap sebenarnya memiliki potensi untuk finish jauh lebih di depan. Pujian tinggi untuk Veda berbanding terbalik dengan catatan evaluasi yang diberikan kepada rekan setimnya asal Jepang, Zen Mitani. Memulai balapan dari baris belakang, Mitani kesulitan menemukan feeling terbaiknya dan hanya mampu finish di posisi ke-22. Pihak manajemen Honda Tim Asia kini memilih langsung mengalihkan fokus dari dinamika di Italia. Pengumpulan data dari sirkuit Mugello akan dianalisis secara komprehensif demi menyajikan performa motor yang lebih konsisten pada seri ke-8 di GP Hungaria akhir pekan ini. Sungguh luar biasa pembalap kita ini. Sempat tertinggal posisi 16, lalu menyalip dan sempat di urutan 4, lalu akhirnya finish di posisi 8. Sangat menegangkan. Simak narasinya sambil seruput kop Tagulwa. Minggu 31 Mei 2026 di Mugello Circuit, suasana panas bukan cuma karena matahari Italia. Aspalnya panas, bannya panas, pedok panas, dan timeline netizen Indonesia ikut mendidih. Penyebabnya satu, Veda Ega Pratama kembali bikin deg-degan nasional sampai grup WA Ormas mendadak lebih aktif dari rapat partai menjelang reshuffle. Nuan bayangkan begini, Veda start dari posisi 13, posisi yang kalau di dunia politik setara caleg yang fotonya dicetak paling kecil di pojok baliho, ketutup pohon pisang, dan cuma dikenal keluarganya sendiri. Tapi anak ini punya kebiasaan aneh, makin di belakang, makin bikin heboh di depan. Baru balapan mulai, sempat tercecer ke posisi 16, Wak. Di titik itu sebagian netizen mulai pegang kepala. Ada yang mondar-mandir depan TV, ada yang update story, ya Allah semoga naik lagi.
Ada juga anak-anak gabut yang nonton sambil rebahan miring 37 derajat, ngemil ciki, tapi teriak paling keras seolah jadi kepala kerupit. Lalu keajaiban bernama Veda mulai bekerja. Pelan-pelan dia nyalip, 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat. Lawan diburu seperti emak mengejar diskon minyak goreng tinggal 3 botol. Dan berharap dapat terus berkembang bersama tim. Peluang tembus 4 besar dunia. Menjelang JP Hungaria, posisi Veda di klasmen sementara Moto3 2026 masih sangat kompetitif. Ia menempati peringkat kelima dengan koleksi 66 poin. Jarak dengan Brian Uriarte yang berada di posisi keempat hanya 1 poin. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Veda untuk naik ke 4 besar klasemen apabila mampu meraih hasil lebih baik di Balaton Park. Selain itu, persaingan kategori rookie juga berlangsung ketat. Veda masih menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar Rookie of the Year 2026 berkat performa konsisten yang ditunjukkannya sepanjang musim. Dengan modal penampilan impresif di Mugello dan tantangan baru yang menanti di Hungaria, akhir pekan ini menjadi kesempatan penting bagi Veda Ega Pratama untuk kembali membuktikan kapasitasnya di panggung Moto3 dunia. Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan di kalangan pecinta Moto3. Bukan karena podium atau duel langsung di lintasan, melainkan karena munculnya spekulasi bahwa pembalap muda Indonesia itu bisa mendapat keuntungan apabila rivalnya, Hakim Danish, dijatuhi sanksi pasca insiden dengan Massimo Chiles di Moto3 Italia 2026. Kontroversi bermula setelah beredarnya potongan video yang memperlihatkan duel sengit antara pembalap Malaysia tersebut dengan Chiles di sirkuit Mugello. Dalam rekaman yang ramai dibahas di media sosial, Danish dituding melakukan manuver yang dianggap berisiko dan memaksa Chiles mengambil langkah penyelamatan untuk menghindari kontak langsung. Hingga kini, insiden tersebut masih menjadi perhatian steward dan belum menghasilkan keputusan resmi. Muncul pertanyaan menarik, jika Danish benar-benar mendapat penalti, apakah Veda Ega Pratama akan diuntungkan? Secara matematis, peluang itu memang ada. Apabila hasil balapan Danish direvisi atau poinnya dikurangi, posisi sejumlah pembalap di belakangnya berpotensi mengalami perubahan. Namun dalam dunia balap, keuntungan di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan nyangka di klasemen. Bagi Veda, fokus utama tetap bukan pada keputusan ruang sidang steward, melainkan performa di lintasan. Pembalap Honda Tim Asia itu justru mendapat banyak apresiasi karena mampu menjaga konsistensi di tengah ketatnya persaingan Moto3 musim 2026. Di Mugello, meski belum mampu menembus podium, Veda kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Persaingan Veda dan Denny sendiri sudah berlangsung sejak level junior. Dalam beberapa seri terakhir, keduanya beberapa kali terlibat duel ketat yang membuat rivalitas Indonesia-Malaysia semakin menarik untuk disaksikan. Bahkan sebelum Moto3 Italia berlangsung, duel keduanya sudah menjadi sorotan pengamat balap Asia Tenggara. Namun jika melihat tren musim ini, Veda tampaknya tidak membutuhkan hadiah dari sanksi lawan untuk tetap bersaing di papan atas. Pembalap asal Gunung Kidul itu berulang kali membuktikan mampu merangsek dari posisi belakang dan mengamankan poin penting bagi Honda Tim Asia. Kemampuan menjaga ritme balapan seringkali menjadi senjata yang lebih berharga dibanding keuntungan akibat penalti rival. Veda Ega Pratama satu-satunya pembalap di luar Spanyol yang masuk 5 besar klasmen sementara Moto3 2026. Rider Honda Tim Asia itu memang patut diacungi jempol. Penampilan Veda Ega mencuri perhatian sepanjang Moto3 2026 yang sudah menggelar 7 seri. Kendati belum meraih kemenangan, ia mampu konsisten finish di 10 besar. Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 foto Honda Tim Asia. Bahkan, Veda Ega sempat naik podium dengan finish ketiga pada Moto3 Brasil 2026 akhir Maret silam. Hebatnya, itu adalah balapan keduanya di kelas Moto3. 1. Posisi 5 di klasemen Moto3 2026. Berkat penampilan konsisten itu, Veda Ega nangkring di posisi 5 klasemen Moto3 2026. Pembalap berpaspor Indonesia tersebut mengoleksi 66 poin dari 7 balapan yang telah dilangsungkan. Veda Ega bahkan hanya terpaut satu angka saja dengan pesaingnya di Red Bull Rookies Cup 2025 yakni Brian Uriarte. Rider asal Spanyol itu nangkring di posisi 4 atau 1 strip di atas. Yang menarik, bila melihat penghuni 5 besar, hanya Veda Ega yang bukan berasal dari Eropa. 4 pembalap lain berasal dari benua biru, bahkan negara yang sama yakni Spanyol. 2. Dominasi Spanyol. Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 foto Doc Honda Tim Asia. Puncak klasemen saat ini diduduki Massimo Chiles dengan 145 poin. Pembalap CFM Auto Aspar Team itu mencatatkan 4 kemenangan dan 2 kali runner-up dari 7 seri. Lalu posisi 2 ditempati Alvaro Carpe dengan 93 poin. Adrian Fernandez nangkring di tangga ketiga dengan koleksi 89 angka. Veda Ega bahkan tidak hanya jadi kebanggaan Indonesia.
Pembalap berusia 18 tahun itu jadi rider asal benua Asia dengan peringkat terbaik di Moto3 2026 hingga seri Italia. Patut dinanti seperti apa penampilannya di seri ke-8 Moto3 2026. Balapan bertajuk Moto3 Hungaria 2026 itu digelar di sirkuit Balaton Park, Balaton Focajar, 5-7 Juni. Veda Ega Pratama menunjukkan performa yang sangat menjanjikan hingga memasuki sepertiga musim Moto3 2026. Pembalap muda asal Indonesia ini berhasil memberikan sinyal positif melalui rangkaian hasil impresif dalam 7 seri balap pertama. Meskipun berstatus sebagai pendatang baru, rookie, Veda mampu bersaing di jajaran papan atas klasemen sementara. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang baru pertama kali mengendarai motor spesifikasi Moto3, namun tetap tampil kompetitif. Saat ini, pembalap yang membela Honda Tim Asia tersebut bertengger dengan kokoh di posisi 5 besar klasemen Moto3 2026. Veda bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Maximo Quiles, Alvaro Cape, dan Adrian Fernandez. Menariknya, Veda hanya berselisih 1 poin dari Brian Uriarte yang merupakan rivalnya sejak level junior. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa mengingat Uriarte sudah lebih dulu memiliki pengalaman memacu motor Moto3 sejak tahun lalu. Valentin Perone, David Almansa, Guido Pini, David Muñoz, Hakim Danish. Keberhasilan Veda melampaui para pembalap yang sudah lebih lama berkecimpung di Moto3 membuktikan kualitas balapnya yang mumpuni. Performa konsisten ini menjadikannya salah satu talenta paling diperhatikan di musim 2026. Salah satu keunggulan utama Veda musim ini adalah kemampuannya untuk memperbaiki posisi saat balapan berlangsung. Ia seringkali berhasil finish di urutan yang jauh lebih baik dibandingkan posisi awalnya saat memulai balapan. Start, seri balapan, posisi start, posisi finish. Moto3 Thailand, kelima, Moto3 Brasil, keempat, ketiga, Moto3 Spanyol, ke-17, keenam, Moto3 Prancis, keenam, keempat, Moto Catalunya, ke-20, ke-8, Moto Italia, ke-12, ke-8. Data di atas menunjukkan bahwa pembalap berusia 17 tahun ini memiliki daya juang yang sangat tinggi di lintasan. Terkecuali saat gagal finish di Moto3 Amerika Serikat, Veda selalu berhasil mengamankan poin penting bagi timnya. Aksi paling menonjol diperlihatkan Veda pada seri Spanyol dan Catalunya, di mana ia mampu merangsek naik belasan posisi. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi pembalap kelahiran Wonosari tersebut untuk menghadapi sisa musim balap tahun ini. Asal Indonesia, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di panggung Moto3 2026. Namun, sebuah pola unik membayangi performanya musim ini. Ia kerap kesulitan mengamankan posisi start ideal di sesi kualifikasi, tetapi bertransformasi menjadi sosok yang sangat agresif dan kompetitif begitu lampu hijau balapan utama